Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dialog Channel. Seperti biasa ya teman-teman, kita akan latihan soal-soal CPNS tahun 2021. Kali ini saya akan membahas 10 soal TBK CPNS 2021 yang sering sekali keluar ya. Nah, ini bagian yang ke-12. Untuk bagian yang ke-11-nya sudah saya upload di beberapa hari kemarin. Nah, ini saya rekomendasikan ya teman-teman, videonya di sebelah kanan video teman-teman semua. Nah, ini ya. Itu video yang lanjutan dari sini ya teman-teman. Oke, langsung saja ya. Nomor 121. Kebebasan mengeluarkan pendapat baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan tersebut harus dilandasi dengan rasa tanggung jawab, karena sesuai kodratnya manusia itu a. senantiasa hidup bermasyarakat, b. bersikap dan bertindak rasional, c. dapat dikenakan sanksi hukum, d. cenderung mementingkan diri sendiri, e. mempunyai perasaan dan pikiran. Kira-kira apa teman-teman lanjutan dari kalimat ini? Oke, kita bahas ya. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai kodratnya, manusia mempunyai cipta atau akal, rasa atau perasaan, pikiran, dan karsa atau kehendak. Jadi jawabannya adalah akal dan pikiran atau perasaan dan pikiran ya. Jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nomor 122. Suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar negara Republik Indonesia terangkum dalam A. Peraturan perundangan yang telah berlaku, b. 4 pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, c. pidato kenegaraan Presiden menjelang 17 Agustus, d. berbagai ketetapan dan keputusan MPR, e. hasil musyawarah MPR. Nah, di sini suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar negara Republik Indonesia terangkum dalam apa, teman-teman? Kita bahas ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang dijabarkan ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang memuat Pancasila dengan batang tubuh Undang-Undang NRI tahun 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal adalah pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Hubungan organis itu adalah pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi masuk ke rangkuman apa teman-teman? B ya, 4 pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Paham ya teman-teman? Kita lanjut nomor 123. Di manakah
Soekarno merenungkan dan menghasilkan 5 butir atau prinsip ideologi Pancasila? A. Di Blitar, B. Di ND, C. Di Yogyakarta, D. Jakarta, dan E. Bengkulu. Nah, ini pembahasannya ya teman-teman. Pancasila hadir sebagai hasil dari proses perenungan diri Bung Karno selama 4 tahun diasingkan ke ND Flores, Nusa Tenggara Timur. Jadi di sini jawabannya adalah ND ya. Jadi teman-teman, Presiden Soekarno ya itu merenungkan butir-butir Pancasila atau 5 butir Pancasila itu waktu diasingkan ya teman-teman, yaitu diasingkan di ND Flores dan Nusa Tenggara Timur. Kita lanjut ya, nomor 124. Hubungan antara Pancasila dan proklamasi kemerdekaan adalah A. Proklamasi kemerdekaan menjadi dasar berlakunya Pancasila. B. Pancasila memberi motivasi perjuangan kemerdekaan. C. Teks proklamasi dirumuskan bersamaan dengan Pancasila. D. Pancasila menjadi dasar perumusan teks proklamasi. E. Pancasila menjadi dasar perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini yang termasuk ke dalam hubungan antara Pancasila dan proklamasi kemerdekaan. Yang mana teman-teman? Ini penjelasannya ya. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang didorong amanat penderitaan rakyat dan dijiwai Pancasila. Jadi di sini jawabannya adalah A ya. Di proklamasi kemerdekaan menjadi dasar berlakunya Pancasila. Nah, ini negaranya tidak tepat ya. Ini seharusnya negaranya di A. Kita lanjut ya, nomor 125. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari disebut juga pengamalan Pancasila secara A. Subjektif, B. Objektif, C. Etis, D. Estetis, dan E. Etika. Nah, di sini perlu kita garis bawahi teman-teman. Jika kita mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, itu disebut dalam pengamalan Pancasila secara apa teman-teman? Nah, ini kita bahas dulu ya. Jadi, pengamalan Pancasila itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pengamalan Pancasila secara objektif, dan yang kedua, pengamalan secara subjektif. Coba kita kupas satu persatu. Pengamalan Pancasila secara objektif itu adalah implementasi dalam kehidupan bernegara secara objektif. Berarti melaksanakan dan juga mentaati peraturan perundang-undangan sesuai norma hukum negara yang berlandaskan Pancasila. Pengamalan secara objektif ini harus ada dukungan dari pihak yang berkuasa di suatu negara. Pengamalan Pancasila secara objektif ini memiliki sifat memaksa. Dan apabila kita melanggar, maka ada sanksi hukum yang mengikat. Dengan kata lain, semua warga negara yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Pengamalan yang seperti ini merupakan konsekuensi dan perwujudan dari nilai dasar Pancasila sebagai norma hukum negara. Ini yang objektif ya teman-teman. Untuk yang kedua, pengamalan secara subjektif. Pengamalan secara subjektif ini berarti menjalankan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang berwujud norma etik secara pribadi atau kelompok sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, di dalam pengamalan secara subjektif ini, Pancasila menjadi sumber atau dasar etika
semua warga negara. Ya, sebagai sumber atau dasar etika bagi semua warga negara dan penyelenggara negara, termasuk pemerintah ya teman-teman, dalam bersikap dan bertingkah laku. Jadi di sini jawabannya sebagai apa teman-teman? A ya, yang subjektif ya teman-teman. A. Ini bukan D ya, tapi A. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ya. Nomor 126. Pancasila memiliki segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Artinya, Pancasila memiliki nilai A. material, B. vital, C. kerohanian, D. pragmatis, dan E. jasmani. Coba kita bahas dulu. Di sini sebenarnya sudah jelas ya teman-teman. Di sini kerohanian. Kenapa? Karena di sini sudah jelas berguna bagi rohani manusia. Coba kita masuk ke pembahasannya. Jadi, menurut Profesor Notonegoro, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila antara lain nilai material, nilai yang berguna bagi jasmani dan manusia. 2. Nilai vital, nilai yang berguna bagi aktivitas manusia. Dan 3. Nilai kerohanian, nilai yang berguna bagi kerohanian manusia. Jadi jelas ya, jawabannya adalah yang C ya, kerohanian. Kita lanjut nomor 127. Secara hukum, kemajemukan bangsa Indonesia terbagi menjadi 2. Jika pernyataan bahwa aku lulus CPNS 2018 tahun ini dan merupakan prestasi terbesarku dari hasil belajar keras. Ilustrasi di atas merupakan A. perbedaan vertikal, B. perbedaan horizontal, C. pengamalan Pancasila keempat, D. menjiwai Pancasila, E. berhubungan dengan ideologi. Coba kita cerna di sini. Di sini kalimatnya, aku lulus CPNS 2018 tahun ini dan merupakan prestasi terbesarku dari hasil belajar keras. Nah, ini ilustrasinya apa teman-teman? Kita lihat ya. Ini perbedaan vertikal. Kenapa kok bisa perbedaan vertikal? Coba kita lihat. Kalau horizontal, itu perbedaan suku, ras, bahasa, adat istiadat, dan agama. Sedangkan kalau vertikal, itu capaian melalui prestasi ya. Contoh, tingkat pendidikan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Nah, di sini sangat jelas ya di kalimat ini tentang tingkat prestasi terbesar ya. Atau hasil belajar keras. Berarti jawabannya yang A ya, yang vertikal. Nah, nomor 127 ini teman-teman, ini adalah contoh soal bahasa Indonesia ya. Jadi TWK itu tidak selalu membahas tentang negara, Pancasila dan sebagainya. Dia juga masuk ke pembahasan bahasa Indonesia seperti contoh di 127 ini. Kita lanjut ya, nomor 128. Hidup bernegara milik seluruh bangsa. Berarti kedudukan Pancasila sebagai A. dasar negara, B. kepribadian bangsa, C. jiwa bangsa Indonesia, D. ideologi negara, E. cita-cita dan tujuan bangsa. Di sini yang mana teman-teman? Kita bahas ya. Jadi, opsi A sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara. Ini sebagai dasar negara. Nah, jadi dasar negara itu sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara. Untuk yang B, kepribadian bangsa itu sikap mental dan tingkah laku bangsa yang punya ciri khas. Yang C, jiwa bangsa Indonesia adalah lahirnya Pancasila dengan adanya bangsa Indonesia. Itu sebagai jiwa bangsa ya. Untuk sebagai ideologi, maksudnya teman-teman, maaf ya. Untuk sebagai cita-cita dan tujuan bangsa, itu adalah tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang punya jiwa Pancasila. Nah, jadi jawaban di sini adalah yang A ini jelas salah, B salah, C salah, dan E itu juga salah. Jadi di sini jawabannya adalah yang D sebagai ideologi negara ya. Kita lanjut nomor 129.
yang bukan merupakan instrumen HAM di Indonesia? A. Pancasila. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga. C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. D. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai 34. E. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28J. Nah, ini pembahasannya ya. Instrumen hak asasi manusia. Itu ada berapa teman-teman? Di sini ada banyak ya. Ada berapa nih? 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea pertama. Mengandung hak kemerdekaan dan kebebasan. Dan B. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 sampai 34 mengandung hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan C. Pasal 28A sampai dengan pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen. Jadi jawabannya di sini adalah yang B ya, terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang ketiga. Sekarang kita lanjut nomor 130. Salah satu landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu. Nah, ini untuk PR teman-teman semua ya. Silahkan teman-teman jawab di kolom komentar YouTube saya. Oke? Terus semangat belajar ya teman-teman. Karena siapa yang bersungguh-sungguh tidak mungkin mengkhianati hasilnya, pasti memanen hasilnya. Semoga teman-teman jelas dengan penjelasan saya. Kurang lebih dalam penjelasan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.